Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi washabbihi. Berjumpa lagi dengan saya Ridwan Fadilah. Jangan lupa sucikan hati, tanamkan rasa, lapangkan dada, besarkan jiwa. Saudara-saudaraku dimanapun berada, baik yang ada di dalam negeri ataupun di luar negeri, salam santun saya, salam hormat saya, salam damai, salam kompak, salam seduluran, salawas-salawas. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada sesepuh, kepada para spiritualis, para guru-guruku semuanya. Saya doakan mudah-mudahan kalian semuanya senantiasa diberi rahmat oleh Allah, senantiasa diberi kesehatan, diberi umur panjang, umur yang berkah dan manfaat. Amin ya robbal alamin. Pada malam hari ini saya akan berbagi cerita atau berbagi pengalaman tentang sebuah amalan ilmu hikmah tentunya ya, atau wirid, yang mana wirid ini sering diwiridkan oleh para kiai, para santri. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk kalian semuanya, amin ya robbal alamin. Namun apabila dirasa tidak ada manfaatnya, ya silahkan di skip saja seperti itu ya. Karena ini hanya sebuah pengalaman yang akan saya bagikan kepada kalian semuanya, barangkali bermanfaat sekaligus mengijazahkannya, seperti itu ya saudaraku. Terutama bagi para pembisnis, pengusaha, dan lain sebagainya, atau para orang-orang yang merasa rezekinya agak seret kayak gitu ya. Seret itu apa ya kalau bahasa Indonesia? Ya, intinya nih amalan ini sangat bagus ya di wirid, terutama untuk rezekian ya. Jika panjenengan semuanya atau kalian semuanya mendapatkan uang dari siapapun, dari manapun ya, maka sangat baik kalau dibacakan sebuah doa yang nanti akan saya sampaikan di sini. Ya, setelah dibaca nanti ditiupkan ke uang tersebut. Terlebih uang yang baru dapat ya, itu jangan langsung dimasukkan ke dompet dulu kalau bisa. Tapi kalau menerimanya di tempat ramai ya berarti langsung dimasukkan ke dompet tidak masalah ya, karena kalau nanti tidak langsung dimasukkan ke dompet, membacakan doanya di situ, sementara di situ banyak orang, nanti dikira bagaimana atau dikira sombong atau sejenisnya seperti itu ya. Untuk itu ya, kalau memang menerimanya banyak orang, kemudian kalau panjenengan mau membacakan doa sekiranya rikuh pekewuh, berarti ya langsung dimasukkan dompet tidak masalah. Tapi yang paling baik sebetulnya ketika mendapatkan uang dari siapapun atau dari manapun, itu jangan langsung dimasukkan ke dompet, tapi dibacakan doa yang akan saya bagikan nanti 3 kali saja, tahan nafas ya. Kemudian baru dimasukkan ke dompet. Insya Allah uang ini menjadi uang yang berkah. Bahasa kerennya itu, uang itu memanggil uang yang lain. Nah, bahasa kerennya seperti itu. Jadi maksud memanggil uang yang lain itu ya maksudnya gini ya. Ketika uang ini dibelanjakan ya, seolah-olah uang ini tidak ada habisnya. Jadi di dompet itu ada uang terus ya. Uang dari mana? Emang uangnya bisa melahirkan, bisa manak? Ya tidak seperti itu. Artinya setelah dibelanjakan, ketika itu seorang pedagang nanti jadi laris dagangannya. Kalau bukan pedagang, misalnya pengusaha, yang tidaklah usahanya lancar seperti itu, sehingga dompet kan isi terus. Maksudnya seperti itu saudaraku, bukan berarti memanggil uang kemudian uang yang lain pada datang ke dompet glumbyang, nah itu sulap namanya. Ya, itu namanya sulap ya.
Ini saya ijazahkan secara gratis, saudaraku. Kalau panjenengan ke tempat-tempat seperti Padepokan dan lain sebagainya, mungkin amalan ini akan dipatoki mahar yang lumayan besar. Nah, maka di saya ini tidak saya patoki mahar, tapi ya minta bantuannya agar channel ini terus berkembang, ya, dan mudah-mudahan bermanfaat untuk orang lain. Maka tolong dibantu subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian atau media sosial yang kalian punya, seperti itu ya saudaraku. Jadi kalau panjenengan datang ke padepokan manapun ya, ini pasti yang namanya ijazahan itu tidak gratis, saudaraku. Dulu saya juga pernah ya datang-datang ke padepokan itu ya selalu ada mahar. Bahkan ada yang maharnya besar sekali. Tapi saya memiliki guru yang luar biasa yang tidak ada mahar pun, ya. Tapi ya memang ya harus menjadi keluarganya dulu. Artinya ya kita memang sudah akrab seperti itu dengan gurunya. Nanti gurunya akan memberikan ijazahan, ya, ijazah apapun ya, wirid-wirid, ya, dengan gratis, saudaraku. Ya, kalau di padepokan, misal saya ke padepokan orang meminta ijazahan, ya pasti ada maharnya, saudaraku. Ya kalau maharnya cuma 100-200 untuk menggantikan waktu ataupun untuk kesejahteraan padepokannya, karena banyak tamu nanti untuk membeli sesuatu ya, untuk menjamui tamu seperti itu. Jadi itu tidak masalah kalau mahar cuma 100-200. Tapi kalau melebihi itu kan over namanya ya. Itu modus namanya, bisnis itu namanya ya. Ya misalnya dipatok 7 juta, 5 juta. Ya. Padahal tajribnya amalan doa ataupun wirid yaitu tergantung kita dalam mengamalkan dan juga atas izin dan ridho Allah. Ya, kalau Allah tidak mengizinkan dan tidak meridhoinya, ya tentu saja mau wirid dibaca ribuan, kalau belum diridhoi oleh Allah, ya maka tidak akan terjadi apa-apa dan tidak ada efek apapun. Tapi insya Allah kalau orang yang ikhlas dalam mewiridkan atau mengamalkan sebuah doa ataupun amalan-amalan yang baik, pasti Allah akan memberi kepada kita semuanya sebuah fadilah seperti itu ya, atau memberikan kemuliaan lah, bahasa kerennya seperti itu ya. Kalau bahasa di zaman wali ya karomah, seperti itu. Paling tidak kalau kita dapat ma'unah, pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti itu ya saudaraku ya. Oke, langsung saja untuk wiridnya saya bagikan. Jadi ketika panjenengan semuanya memiliki usaha ataupun dagang ataupun apalah, pokoknya intinya yang menghasilkan uang, atau tidak memiliki usaha apapun tapi mendapatkan uang dari orang, maka uang itu jangan langsung dimasukkan dompet kalau bisa ya, tapi langsung dibacakan dulu doa ini 3 kali saja, tahan nafas. Doanya bagaimana? Doanya Bismillahirrahmanirrahim. Robbi inni qabalta nafsan farhamha wa in arsaltaha antakfaduha bima takfadu bihi ibadaka sholihin. Itu dibaca 3 kali, tahan nafas. Kemudian ditiupkan pada uang yang panjenengan pegang ya, baru dimasukkan ke dompet. Nah, malah kalau menurut guru saya memasukkannya itu jangan sampai terbalik. Misal uangnya uang kertas ya, kalau uang yang krimking itu sih beda lagi. Kalau uang kertas itu kan ada gambar, misalnya gambar orang atau gambar apa, itu jangan sampai terbalik ya, jangan sampai terbalik ya, seperti itu. Insya Allah dengan cara seperti itu Allah nanti kan tahu ya niat kita meminta rezekinya supaya lancar ya, seperti itu saja. Ya memang kalau di bidang
hikmah itu ya seperti ini ya. Jadi kalau orang yang mungkin belum pernah belajar di ilmu hikmah itu agak aneh, kesannya agak aneh. Tapi kalau yang sudah belajar, karena di tempat-tempat yang membahas ilmu hikmah itu tidak hanya bagaimana cara membaca wirid, akan tapi juga diberi keterangan-keterangan yang luar biasa sehingga paham. Insya Allah tidak akan jatuh kepada kesyirikan, insya Allah seperti itu ya. Tapi beda lagi nanti yang namanya pendapat itu berbeda-beda. Jadi di sini saya tidak memaksakan ya. Ini cuman berbagi saja, barangkali bermanfaat. Kalau tidak bermanfaat ya diabaikan saja, tidak masalah. Saya ulangi lagi untuk doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi inni qabalta nafsan farhamha wa in arsaltaha antakfaduha bima takfadu bihi ibadaka sholihin. Robbi ini qabalta nafsan farhamha wa in arsaltaha antakfaduha bima takfadu bihi ibadaka sholihin. Dibaca 3 kali, tahan nafas ya. Kemudian ditiupkan ke uang yang panjenengan punya atau panjenengan miliki. Misal tidak bisa tahan nafas, itu bagaimana Pak? Apakah boleh membaca 1 kali terus nafas, ambil baca lagi, nafas lagi, baca lagi, boleh? Ya boleh-boleh saja, tapi yang paling afdol sesuai aturan dari guru-guru saya ya 3 kali tahan nafas seperti itu ya. Kemudian ditiupkan pada uang yang kalian pegang atau uang yang kalian miliki. Insya Allah uang itu ketika dibelanjakan atau ketika dipakai, maka uang itu akan berkah ya. Jadi kalau uang yang tidak berkah kan walaupun nominalnya puluhan juta, itu seolah-olah ketika dibelanjakan itu cepat habis dan tidak ada buktinya seperti itu. Tidak ada buktinya di sini maksudnya ya buat beli apa itu kayak nggak ada bukti. Kalau yang berkah kan dilalah ya buat bisa beli misalnya perabotan rumah tangga atau buat beli rumah misalnya, itu kan berarti berkah, bisa buat beli sesuatu. Tapi kalau yang tidak berkah kan uang banyak tapi tidak bisa beli mobil, tidak bisa beli rumah, tidak bisa beli apa-apa misalnya. Padahal kan uangnya dapatnya banyak ya, puluhan juta. Nah, tapi kan bagaikan uang 10.000 ya, tidak ada apa-apanya seperti itu. Intinya saudaraku, kita tetap percayanya kepada Allah dan kita harus yakin bahwa Allah akan selalu menolong hamba-hambanya yang selalu mengingat Allah, seperti itu saja. Ya, bukan berarti doanya ampuh, bukan berarti orangnya ampuh, tapi bagaimana kita mendekatkan diri kepada Allah, seberapa kita ingat kepada Allah, ya, sehingga Allah akan mengingat kita dan Allah akan menolong kita. Intinya kita yakin Allah akan memberikan sebuah balasan yang baik ketika kita mau mewiridkan atau mengamalkan suatu amalan. Insya Allah seperti itu saudaraku. Tapi kalau menurut panjenengan tidak pas dan tidak perlu, maka tidak usah doa ini tidak usah dipakai juga tidak masalah. Karena di sini ya hanya saya menyampaikan apa yang juga disampaikan oleh guru-guru saya. Di sini saya sampaikan secara umum di YouTube saya. Barangkali bermanfaat seperti itu ya. Barangkali bermanfaat. Jadi kalau yang tidak percaya dan tidak yakin, ya tidak usah diamalkan juga tidak apa-apa saudaraku. Ditonton saja, barangkali bisa menjadi hiburan. Atau barangkali tontonan ini menarik. Kalau tidak menarik, tarik saja seperti itu ya saudaraku ya. Ya, kalau kita berbicara wirid, berbicara doa, semuanya dipasrahkan kepada Allah. Kita hanya bisa berdoa saudaraku. Kadang-kadang kita berdoa bermalam-malam, beribu-ribu, tapi Allah tidak meridhoi, Allah tidak
menghendaki, ya maka tidak ada efek apapun, saudaraku. Tapi kalau kita tidak mau berdoa, tidak mau mengingat Allah, tidak mau wiridan, ya itu sama saja kita sombong, ya. Seolah-olah kita ya pokoknya pengen uang, ya cukup kerja, nggak usah doa-doanan, itu sombong namanya, ya. Tetap berdoa dan kita tetap usaha, saudaraku. Bukan berarti ketika kita berdoa kemudian menunggu rezeki atau uang jatuh dari langit, itu tidak mungkin, saudaraku. Tetap harus bekerja. Akan tapi kalau kita itu mau istiqomah dalam wirid, ya, dalam mengamalkan sebuah doa atau amalan dengan ikhlas, insya Allah kita semuanya akan memiliki kelebihan daripada orang-orang yang tidak mewirid atau tidak mengamalkan sebuah doa seperti itu, ya saudaraku. Jadi silahkan diterima dengan cara tulis di kolom komentar qabiltu seperti itu, ya saudaraku. Mudah-mudahan kalian berhasil, karena saya memberikan atau berbagi cerita ini harapannya mudah-mudahan bermanfaat dan kalian semuanya mendapatkan atau dikabulkan doanya, sehingga panjenengan paling tidak ya hidupnya cukup seperti itu. Paling tidak hidupnya cukup, ya. Ketika harus beli beras bisa beli beras, ketika punya hutang bisa nyarutang, seperti itu. Minimalnya itu, saudaraku. Jadi karena orang yang miskin itu juga mendekati dengan kesyirikan, ya, kesyirikan dan kenakalan. Jadi gara-gara miskin tidak punya uang, bisa jadi pikirannya nakal, pengen mencuri dan lain sebagainya. Maka harapan saya dengan memberikan ijazah ini, harapan saya supaya kalian semuanya paling tidak ya rezekinya dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kalian itu tidak berpikir yang negatif atau tidak memiliki niat-niat yang tidak baik seperti niat mencuri, niat menjamret atau membegal dan lain sebagainya, ya. Jadi seperti itu tujuan saya, saudaraku, ya. Makanya mohon maaf ketika apa yang saya sampaikan menurut kalian itu tidak ada manfaatnya, ya saya mohon maaf dan silahkan di skip saja seperti itu. Cukup sampai di sini untuk video kali ini. Mohon maaf atas segala kesalahannya, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu sakung tumadi. Salam santun, salam kompak, salam damai, salam seduluran, salawas salawas. Horas.